Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berkenan memberikan kita napas kehidupan, sehingga kita kembali berjumpa pada Renungan Sarota edisi Sabtu 20 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus bersyukur kepadamu bahwa napas kehidupan Tuhan terus anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu, bahkan kami akan merenungkannya. Tetapi Tuhan, kami sangat terbatas. Tolonglah kami, Engkau berikan kami hikmat, roh pengertian, supaya kami dapat mengerti setiap maksud Tuhan dalam firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Inilah doa kami berdoa kepadamu. Kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bacaan kita hari ini kita akan renungkan dalam satu tema, mendengar atau menolak. Mendengar atau menolak. Saudara, pernahkah Anda mendapat nasihat atau wejangan? Tentu semua orang pasti pernah dan sering mendapat nasihat. Nasihat biasanya lebih sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya atau guru kepada murid-muridnya di sekolah. Apakah nasihat itu diingat dan dilakukan? Dalam kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum, ketiga kota ini merupakan kota yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan kita pagi hari ini. Kota-kota tersebut merupakan tempat Yesus melakukan pemberitaan dan mujizat. Di kota ini juga mereka melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan dan mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Karya Tuhan Yesus yang luar biasa membuat orang-orang yang melihatnya kagum dan mengakui
bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas penyakit. Namun, realitasnya tidak demikian. Akibatnya, kota-kota tersebut dikecam oleh Yesus. Mereka melihat karya Yesus, tetapi tidak membuat mereka bertobat dari kehidupan lama mereka. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pada saat penghakiman, tanggungan mereka menjadi lebih berat dari Tirus dan Sidon, kota orang-orang yang hidupnya berlaku jahat di mata Tuhan. Saudara, hidup di era teknologi yang semakin berkembang pesat memudahkan kita mendapat informasi. Alkitab pun sudah dapat kita baca dari berbagai media dan sarana. Kita bisa mencari di internet khotbah dan ibadah macam apa yang ingin kita dengarkan. Namun, apakah firman Tuhan yang kita dengar dan baca setiap hari telah mewarnai kehidupan keseharian kita? Atau hanya berlalu seperti angin lalu yang tidak mengakar dalam hati kita? Saudara-saudara, setialah dengarkan firman Tuhan yang berbicara kepadamu setiap hari. Dan terlebih dari itu, lakukanlah. Engkau pasti akan berbahagia. Amin firman-Nya. Mari saudara-saudaraku, kita kembali tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kembali kami tunduk kepala di hadapan-Mu Tuhan, seraya merendahkan hati kami. Kami datang mengucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan tetap setia, terus menyapa kami dan memperkenalkan kepada kami isi hati Tuhan. Tuhan, kami mohon firman-Mu yang kami dengar, itulah yang akan menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kiranya firman-Mu hari ini akan memandu kami untuk menjalani kehidupan kami seterusnya. Hidup yang Tuhan terus anugerahkan. Tuhan, kiranya oleh bimbingan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk setia mendengarkan firman-Mu. Dan lebih daripada itu, tidak sekedar mendengar, tetapi mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, menjalani sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang terus bersama dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami doakan umat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang sakit, kasihi mereka, Engkau sembuhkan. Yang sedang dalam duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan iman pengharapan mereka, supaya mereka jangan jatuh dalam dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berdoa, kiranya pemberitaan firman-Mu dari berbagai media apapun, Tuhan terus memberkati. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu yang ditaburkan, tidak ada satupun yang akan kembali sia-sia. Karena itu, pakai setiap kami yang Engkau kenan untuk Engkau pakai, dan apapun yang kami lakukan, pemberitaan firman-Mu, Tuhan terus yang menyempurnakan dan memberkatinya. Inilah doa kami
permohonan kami kepadamu, dengarkanlah Bapa, sempurnakanlah. Dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.